Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Devi Ardia. Buat yang baru ketemu channel ini dan lihat video aku mau memperkenalkan diri bahwa aku adalah seorang penyandang diabetes tipe 2 yang saat ini sedang pakai pengobatan insulin, jaga pola makan dan kadang-kadang olahraga. Nah, di video kali ini aku itu mau membahas tentang hipoglikemia atau orang-orang penyandang diabetes biasanya ya disingkat hipo gitu aja. Kalau dari kata-katanya sendiri, hipo adalah rendah. Biasanya kita dengernya mungkin lebih sering hipotensi atau hipoksia. Kalau hipotensi itu kan tekanan darah rendah. Kalau hipoksia itu kadar oksigennya rendah. Nah, ini hipoglikemia atau gula darah rendah di dalam tubuh. Buat orang yang normal, itu biasanya hipoglikemia dialami pada saat puasa atau orang yang mohon maaf kayak orang yang kurang mampu yang nggak makan berhari-hari di jalan biasanya ditemukan oleh dinas sosial sedang hipoglikemia dengan kadar gulanya di bawah 100 gitu. Nah, hipoglikemia dalam diabetes sendiri itu merupakan hal yang berkebalikan dengan hiperglikemia atau sakit gula, diabetes mellitus, sakit kencing manis. Biasanya orang yang terserang hipoglikemia atau kadar gula darah rendah ini adalah orang yang penguasaan atau pengendalian kadar gulanya kurang bagus dan biasanya yang pakai insulin karena insulin itu bisa menurunkan kadar gula dengan sangat cepat. Saat awal-awal kena diabetes itu aku jarang banget gula darahnya bisa turun karena ya masih makan karbo, masih belum minum obat, belum suntik, ya sekitar 300, 400 bahkan sampai 500 juga pernah. Terus setelah diresepkan oleh dokter insulin beberapa kali, gula darahku tuh bisa sampai turun dengan 2 digit atau di bawah 100. Nah, sebagai informasi sekarang aku itu pakai 2 jenis insulin. Yang pertama itu yang orange ini yang Novorapid. Ini aku pakai untuk yang sehari-hari biasanya pagi, siang, sore. Nah, terus jenis yang kedua yang aku pakai ini Sansulin. Ini. Nah, ini dipakai untuk yang malam. Kalau yang Novorapid ini dosisnya 20, sementara Sansulin ini aku pakai dosisnya 16. Disuntikan pas sebelum tidur. Jadi kalau misalnya tidurnya jam 10 ya suntiknya jam 9. Kalau tidurnya jam 12 malam ya suntiknya jam 11-an gitu. Apa sih bedanya dua ini? Ya, dikatakan dokter itu Novorapid ini jangka pakainya atau bisa berpengaruh ke gula darah di badan itu jangka waktunya pendek kayak 4-5 jam, sementara kalau Sansulin ini bisa lebih dari 8 jam gitu. Nah, jadi kalau misalnya aku lagi habis suntik Novorapid ini terus makanku lagi bener, maksudnya lagi bener itu nggak nyentuh karbo sama sekali, jadi kayak protein hewani yang ayam, telur, terus sama sayur gitu aja. Itu aku sering hipo. Jadi kalau ini. Atau hipo itu terjadi pada saat aku habis suntik ini, terus lupa makan. Ya misalnya suntiknya jam 12 siang nih. Habis itu ada kegiatan, ada acara, harus keluar rumah dulu sejam 2 jam. Nah itu setelah 1 jam habis suntik langsung hipo lah. Gimana cara aku taunya hipo? Kebetulan aku juga punya alat cek gula di rumah, glukosameter. Pas aku cek itu angkanya ada yang sampai 87 atau 86. Nah itu sudah kategori hipo buat aku. Kan kita ngomongin gejalanya hipo ya. Banyak orang yang bilang kalau gejalanya gula darah rendah sama tinggi itu hampir sama, tapi menurutku sih enggak. Aku bedain kalau misalnya gula darah tinggi itu gejalanya adalah ngantuk, lemes, habis itu ujung-ujung jari dan tangan ini merasa kebas.
haus berlebihan. Itu kalau misalnya gula darahku lagi tinggi. Kalau hipo, gula darahku rendah, itu gejalanya yang pertama yang sangat drastis aku alami itu adalah jantung berdebar keras. Jadi terasanya kayak duk 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 terus gitu. Jadi kayak kedengaran sampai telinga gitu jantungnya berdebar itu. Terus yang kedua, keringat dingin. Keringat dinginnya kita kayak habis lari maraton, jadi kayak sampai netes-netes, dan itu ngucur deras keringat dinginnya kalau pas lagi rendah. Yang ketiga, lemes tiba-tiba. Lemesnya udah kayak gak ada tenaga, drastis kayak mau pingsan gitu. Yang keempat, aku merasa itu aliran aliran suhu panas dan dingin tuh nggak merata di seluruh tubuh, kayak seret panas, terus tiba-tiba kedinginan, terus seret panas di punggung belakang gitu. Wah, aku udah nyangka ini kayaknya ini hipo, dan aku benar-benar memastikan itu perasaanku aja gejala penyakit lain atau memang gulanya lagi turun. Aku cek beneran di bawahnya 90 ya. Ya udah, berarti aku harus segera naikin daripada tambah lama tambah drop. Mungkin bagi beberapa orang yang nggak punya diabetes, gula darah kayak 87 90 itu normal. Tapi buat aku yang pernah mengalami sampai 400 dan 500 itu tergolong super duper rendah. Dan biasanya kalau sudah gula darah segitu, aku ngambil kue, biskuit, atau makan nasi beberapa sendok, atau minum teh manis. Tapi ya nggak boleh terlalu banyak karena nanti gula darahnya tinggi, suntik lagi, terus rendah lagi. Nah, sama aja kayak lingkaran setan gitu. Jadi harus dikira-kira. Misalnya aku makan nih biskuit 3 keping gitu, terus aku tunggu dulu 10 menit, terus aku makan lagi nasi 2 sendok, terus aku tunggu lagi. Kalau sudah enakan ya sudah di stop. Tapi kalau masih nggak ngangkat gula darahnya, masih tambah lagi 10 menit, kemudian tambah lagi 10 menit gitu. Nah, toleransi untuk kadar gula darah seseorang itu beda-beda. Ada yang cuma 400 sudah dilarikan ke rumah sakit, masuk IGD. Ada yang 400 nggak apa-apa, ada yang 87 itu badannya nggak kenapa-napa, ada yang terasa lemes. Karena untuk gula darah yang ideal buat tubuh aku itu nggak bisa terlalu rendah atau tinggi. Jadi antara ya 120 sampai 200 itu sudah pas. Kalau di bawah 120 itu terlalu rendah, dan di atas 200 itu juga udah lumayan tinggi, harus suntik ya. Jadi kalau misalnya aku kira-kira nih, kalau misalnya nanti menu makanannya itu nggak ada karbonya sama sekali, dosis insulinnya dikurangi sedikit. Kalau lagi lauknya enak nih, sambel gitu, atau ada ada nasi kotak dan kita pengen ngicipi, dosisnya dinaikin sedikit. Dan buat teman-teman yang nggak tahu atau nggak punya pengalaman untuk pakai insulin, jangan beli langsung ke apotek atau misalnya baca-baca dapat rekomendasi, karena yang bisa menyesuaikan kita tahan atau nggak pakai insulin itu kan dokter. Jadi harus dengan resep dokter. Dan semoga buat teman-teman penyandang diabetes yang lain gula darahnya stabil ya, nggak terlalu rendah, hipo, atau nggak terlalu tinggi juga. Dan yang terpenting sebenarnya yang ngaruh buat aku itu yang pertama rajin pakai insulin, atur pola makan, dan manajemen stres gitu. Ya, semoga video ini bermanfaat buat Bapak Ibu yang mencari informasi tentang diabetes, khususnya diabetes tipe 2 yang sedang mengambil terapi insulin untuk menstabilkan gula darah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.